Fancast, sharing on fun way. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lab School yang ada di rumah, ketemu lagi sama Bu Uma di Edu Fancast. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua orang teman sahabat Lab School kita yang mungkin biasanya nonton, sekarang hadir di sini di Edu Fancast ya. Nah, mungkin sahabat Lab School juga mau kenalan nih siapa saja yang hadir di sini, kedua orang ini ya, yang sudah senyum-senyum dari tadi. Kita persilahkan saja dulu untuk berkenalan. Nah, karena di sini ada laki-laki dan perempuan udah siap-siap. Nah, mau mana dulu nih? Mau perempuan dulu, mau laki-laki dulu? Jeng. Laki-laki dulu. Oke, ya udah laki-laki dulu katanya, laki-laki dulu. Halo sahabat Lab School, nama saya Sultan Altaf dari kelas 4 Ibnu Sina. Biasa dipanggil Sultan. Salam kenal ya teman-teman. Oke, salam kenal Sultan. Ini ada Sultan Altaf, dipanggilnya Sultan, enggak Altaf. Enggak. Kenapa enggak mau Altaf? Lebih bagus Sultan. Sultan. Ya, selanjutnya silakan. Halo sahabat Lab School, perkenalkan nama saya Zalfari Hadatul Aisyah dari kelas 4 Ibnu Rusyid, biasa dipanggil Zalfa. Halo semuanya, salam kenal ya. Oke, salam kenal juga Zalfa. Zalfa meni lembut ya. Hai, katanya hai teman-teman gitu. Tapi nggak tahu nanti akan selembut ini atau kan nanti makin riweuh ya. Oke, selamat datang Zalfa sama Sultan di Edu Fancast. Bagaimana perasaannya? Senang. 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 Kok Zalfa tidak menunjukkan senang? Senang. Senang ya. Senang sekali bertemu kalian di sini di Edu Fancast karena ini sudah episode keberapa gitu ya. Udah lama nggak nunggu dipanggil nih, dipanggil datang ke sini. Aku kapan ya? Pernah nggak nanya sama gurunya? Aku kapan? Pernah tuh jawabannya apa? 28 April. 28 April. Sekarang 15 April. oh beda ya. Beda. Jadi kadang-kadang kita berubah jadwal ya. Jadi yang sudah dijadwalkan tiba-tiba besok misalkan kayak gitu. Zalfa dikasih tahu kapan? Beberapa hari sebelumnya atau baru kemarin? Atau Baru kemarin. baru kemarin ya dikasih tahunya. Ini apa lagi? Baru kemarin dikasih tahunya ya. Kemudian diundang ke sini. Oke, Zalfa sama Sultan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya sama Sultan sama juga Zalfa dan sahabat Lab School di rumah juga menyaksikan. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang aku anak berani. Wah, apakah Sultan sama Zalfa seberani itu gitu ya sampai temanya aku anak berani. Menurut Sultan berani nggak sih Sultan? Berani sih menurut tuh. Berani ya. Kalau Zalfa gimana? Lumayan. Nggak pemalu-pemalu amat lah ya gitu ya. Nggak pas ditanya teh hai iya nggak gitu kan. Nggak gitu-gitu amat ya, lumayan berani ya. Karena menurut kalian berani itu penting nggak sih? Penting. Sepenting apa? Penting banget, penting aja. Penting banget. Penting banget. Kenapa Sultan? Kenapa penting? Kenapa berani itu penting? Karena kalau kita malu ya nanti kalau dijawab ya nggak bisa kalau ditanya nanti nggak bisa dijawab pasti. Karena nggak percaya diri. Karena gitu. nggak percaya diri. Misalkan ibu teh nanya misal ke Sultan teh, hai apa kabar? Kalau orang yang malu gimana jawabnya? Diam Iya. aja. Kalau orang yang berani, hai apa kabar? Gimana sekarang? Saya baik. Gitu. Oh, lebih pede gitu ya. Ya, pede. Kalau menurut Zalfa gimana? Penting nggak sih orang yang berani itu? Atau Penting. Penting. Kenapa penting? Biar gak malu. Biar nggak malu. Iya, berani biar nggak malu sih. Iya benar. Berani biar nggak malu ya. Jadi ada rasa pede yang meningkat. Nih, kalian punya teman nggak? Satu misalkan yang berani, ada yang pemalu. Punya nggak? Pernah tapi waktu pernah sekelas. Pernah sekelas? Diam aja deh. Nih, orang Jarang yang ngobrol. diam menurut Zalfa gimana? Dia kayak gimana sih sosoknya? Diam aja malu gitu. Malu-malu. Kurang pede mungkin. Kurang pede. Kalau misalkan disuruh ke depan gimana? Mungkin apa tuh suaranya mungkin kecil ada tapi Suaranya kecil kurang kedengaran. gitu. Pernah nangis gak tuh? Biasanya orang yang pemalu itu ketika dia diminta ke depan ya atau diminta untuk bersuara lah mengemukakan pendapat, dia tuh ada yang sampai nangis. Ya mungkin ada. Ada juga yang mungkin ada juga. Kalau Sultan pernah gak punya teman yang seperti itu? Ada yang pemalu, ada yang juga misalkan berani banget gitu. Kalau yang Kalau pemalu- berani itu sering pastinya. ada. Gimana tuh?
Sultan melihat sosok teman Sultan yang berani itu emang dilihat dari segi apa, kok Sultan bisa mengatakan dia berani? Jadi kalau dia ditanya ke depan itu langsung mau. Jadi misal kalau nggak disuruh tapi mau ke depan deh tuh. Mau aja. Iya. Gak penting jawabannya benar apa enggak, pokoknya jawab aja gitu ya. Kalau yang pemalu ada enggak? Jarang banget. Jarang, karena mungkin Sultan sendiri ya berteman sama orang-orang yang mereka punya PD-nya lebih gitu ya. Enggak pemalu gitu, seperti itu. Oke, kemudian kalian ketika di sekolah atau di luar sekolah gitu ya, pernah nggak kalian diposisikan berada di depan kelas atau misalkan di depan orang menceritakan entah itu kisah kalian atau apapun itu, pokoknya posisinya dilihat sama banyak orang, pernah nggak? Pernah, kalau misalnya tentang baca buku di depan kelas. Oh, kayak misalkan disuruh gitu ya? Iya. So, siapa yang mau ke depan gitu? Kadang Siapa? ditunjuk. Kadang inisiatif sendiri ngacung gitu ya. Bagus nih sahabat Lab School, Zalfa sama Sultan walaupun gak ditunjuk dia berani ke depan. Aku aja Bu, kalaupun ditunjuk juga, siapa Sultan ke depan langsung gak menolak ya. Zalfa, ketika Zalfa di depan kelas tuh perasaannya gimana sih? Atau di depan orang banyak perasaannya gimana? Agak deg-degan. Terus Ya gitu. nah kan kita tuh pas depan orang banyak ya deg-degan tuh, wah gak karuan nih, harus mikir apa nih ya. Nah itu cara Zalfa untuk meredakan grogi itu gimana? Meredakannya? Harus lebih enjoy gitu. Lebih enjoy aja, tarik nafas dulu baru kayak gitu ya. Iya. Tadi juga pas di sini deg-degan nggak pas awal di sini? Iya. Terus sekarang udah mulai enakan? Lumayan. Kok bisa jadi lebih enakan sekarang? Kok bisa? Aku mah dengan cara goyang-goyangin kursi ya, biar lebih enakan. Pak Sultan gimana? Kalau Sultan sih tarik napas aja gitu. Tarik nafas, dikeluarin lagi nggak? Iya. Kirain ditarik aja nggak dikeluarin gitu. Tarik nafas, keluarin lagi gitu ya. Dikontrol ya nafasnya. Nih Sultan pernah ada di depan orang banyak menerangkan sesuatu hal, pernah nggak? Pernah. Pas kapan tuh? Kelas 2. Kelas 2. Kalau yang baru-baru ini pernah nggak? Enggak. Ini baru. Oh ini baru. Oh, ini baru. Nih pas kelas 2, apakah Sultan tuh langsung berani gitu? Atau awalnya malu-malu terus karena sudah mulai terbiasa mulai ya berani aja, pede aja gitu? Agak malu sih. Agak malu tapi dipaksain aja ya? Iya, dipaksain aja. Iya betul. Karena sahabat Lab School kalau kita terus-terusan cuman beralasan, iya aku malu gitu ya, aku malu sama teman-teman aku gitu. Terus aku nggak berani, aku nggak bisa. Kalau kita cuma beralasan seperti itu tanpa bisa merubahnya ya, tanpa mau merubahnya ya kita akan tetap seperti itu, tidak akan muncul, pedenya nggak akan muncul, beraninya juga nggak akan muncul. Mungkin kalian juga Zalfa sama Sultan bisa pede, bisa berani ya karena sudah terbiasa. Kalau dari dulu misalkan, aku nggak mau ke depan, aku nggak mau menjawab, malu, terus malu di sini tuh ya nggak akan bisa berani. Nih Zalfa sama Sultan juga biasanya kalau ketika pembelajaran termasuk orang yang lumayan cerewet, lumayan bersuara juga ya, tidak diam-diaman ya. Iya, itu menunjukkan kalian aktif ketika pembelajaran kayak gitu. Oke, kemudian nih bedanya orang pendiam sama orang yang berani menurut kalian tuh apa? Sultan? Kalau pemberani itu ya percaya diri aja sih. Jadi kalau misalnya ditanya atau disuruh ke depan atau disuruh ngapain gitu, itu mau pasti. Kalau pemalu itu misalnya disuruh nari di depan orang atau lomba atau misalnya itu nggak pede, jadi nggak maksimal ya, nggak maksimal mungkin. Nih kalau ibu nanya nih pertemanan ya, misalkan nih ke Zalfa lebih nyaman berteman dengan orang yang pemalu atau yang berani? Kadang mungkin gini, kita juga memang tidak bisa menyalahkan ya antara pemalu dan berani, karena itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Cuman ketika orang lebih berani ya, ketika orangnya berani kita lebih enak ngobrolnya, mainnya lebih enak, komunikasinya lebih enak. Kadang kalau misalkan orang yang pemalu, misalkan Zalfa, Sultan teh pemalu misalkan, nama kamu siapa, kata Zalfa teh,
aku sultan, udah masih itu aja. Tapi kalau misalkan dua-duanya sama-sama berani, udah langsung ajak main dan lain-lain sebagainya ya. Jadi lebih aktif sih kalau menurut ibu, dan lebih asik juga ya. Nah, tapi gini, ketika kalian punya teman yang kurang berani atau dia pemalu ya, kalian menyalahkan mereka nggak? Enggak, karena ya itu perbedaan setiap orang juga ya mempunyai sifat masing-masing. Ya, sifat ya, masing-masing. Ada misalkan sultan yang riweuh misalkan, atau Zalpa yang cerewet gitu ya. Ya sudah, biarkan saja gitu ya, selama itu tidak mengganggu orang lain ya sudah, tidak apa-apa. Nih, kalau misalnya punya teman yang belum pede ya, entah itu misalkan mengemukakan pendapat mengenai pembelajaran atau misalkan secara pertemanan, apa sih yang akan kalian lakukan kalau misalnya punya teman yang seperti itu? Sultan, menurut Sultan nih gimana nih? Diajak ngobrol terus. Iya, diajak ngobrol terus pastinya. Pancing terus lah. Iya, pancing. Bawel ya. Iya. Kalau Zalpa gimana? Ya diajak ngobrol biar mau ya. Jadi jangan diam-diaman. Udah tahu dia tipe diam nih, Zalpanya diajak main. Diajak main, betul. Karena kalau misalnya kita biasanya kalau udah main bareng suka ada ngobrol-ngobrol, awalnya bisik-bisik ya, kesini udah makin naik tuh nadanya, udah makin tinggi ya, sampai enjoy kayak gitu. Oke, kemudian Zalpa sama Sultan nih, kan orang tua kalian pasti lihat nih, wah anakku ya anak ayah sama anak bunda pedean nih atau beranian nih. Ada nggak respon-respon yang orang tua berikan kepada kalian, misalnya memuji atau justru misalkan, Sultan jangan kayak gitu, jangan terlalu berani kayak gitu? Gitu enggak? Ada nggak respon yang kalian terima dari orang tua ketika tahu bahwa kalian itu berani? Respon ada. Gimana? Ya, sebelum itu disuruh untuk beli di Alfamart misalnya. Pas udah pulang tuh jadi dipuji gitu. Dipuji. Ya. Seneng gak pas dipuji? Seneng banget gitu ya. Pas dipuji seneng banget. Nih, menurut Sultan, kenapa orang tua, mama waktu itu mama atau papa? Bunda. Oh, bunda. Gak ada pilihan ya, mama, papa, bunda gitu. Bunda kan nyuruh tuh ke Alfamart ya, beli sesuatu gitu ya. Nah, Sultan pernah berpikir gak bahwa apa yang dilakukan oleh bunda itu ada maksudnya tersendiri? Pernah mikir gak? Atau cuma si bunda nyuruh-nyuruh wae? Enggak, jadi pernah tuh kalau disuruh tuh emang lagi kecapean kayaknya. Atau lagi capek gitu. Ya, capek banget itu lah. Lagi capek gitu ya. Tapi justru di balik itu semua orang tua tuh mengajarkan buat berani sama anaknya. Jangan semua teh sama orang tua terus itu ya. Anak juga harus mulai dibiasakan untuk berani, bukan hanya berani depan kelas, bukan hanya berani depan teman-temannya juga, tapi juga berani ketika kalian berada di lingkungan masyarakat. Kalau Zalpa pernah nggak dimintai tolong untuk beli sesuatu kayak Sultan tadi? Pernah. Kemana tuh? Kayak ke warung untuk gitu. Disuruh beli beras, beli gitu. Kadang ke Alfamart juga disuruh beli apa aja gitu yang nggak ada di warung, sebenarnya ke sana. Iya nih, jadi sahabat Lab School, ketika kalian dimintai tolong ya sama orang tua, sebetulnya orang tua bukan hanya menyuruh-nyuruh tanpa alasan ya, tapi itu juga sebagai salah satu upaya mendidik anak-anak supaya lebih berani. Coba bayangkan kalau misalkan Zalpa sama Sultan dari kecil misalkan ya sampai dewasa nggak pernah dimintai tolong sama sekali sama orang tua, nggak pernah nggak pernah misalkan tolong beliin ini dong ke sana, ke warung atau kemana. Nih, ketika Zalpa sama Sultan udah gede, pas mau beli sendiri malu nggak? Diem aja depan emang warung sampai ditanya ya, diem aja gini ya, ntar teh beli apa, kalau udah ditanya baru ngejawab gitu ya, kayak gitu. Tapi orang tua Zalpa sama orang tua Sultan berarti sudah bagus, sudah mengajarkan dari kecil untuk berani. Salah satunya contoh itu kemana teh, ke warung beli sesuatu. Nih, Zalpa pernah ikut ke tempat kerja ayah bunda? Pernah. Di sana ketemu sama teman-teman ayah bunda? Iya. Ditanya nggak sama mereka? Ditanya. Ngejawab nggak? Jawab. Ngejawab. Gimana tuh pas ngejawab?
agak deg-degan atau udah biasa aja sih? Udah biasa. Biasa aja ya. Karena ada juga yang ketika ditanya sama teman-temannya orang tua tuh diem aja, ngangguk gitu enggak? Enggak. Ngobrol aja biasa gitu ya? Ngobrol aja biasa. Kalau Sultan pernah ke tempat kerjanya orang tua? Pernah. Ke mana? Ke yang bunda atau yang ayah? Yang dua-duanya. Dua-duanya pernah. Kalau bunda teh kerja apa? Kerja dulu mah, kalau kerja dulu tuh di tempat servis mobil. Servis mobil kayak gitu. Nah, kalau sekarang udah beda lagi. Ya beda lagi. Sekarang punya karyawan mama, bunda. Ya punya. Punya. Nih, ketika mengunjungi tempat kerjanya bunda, itu kan banyak orang di sana. Mereka ada yang nanya nggak ke Sultan? Ada. Atau masing-masing aja? Ada yang nanya. Gimana? Ngejawab aja Sultan? Iya, nggak jawab aja. Jawab aja, yang ngobrol biasa kayak Ngobrol gitu biasa. ya. Terus kan kalau mamanya Sultan tuh atau bundanya Sultan tuh kan ada pegawai kayak gitu. Sultan mulai belajar mengawasi kayak gitu. Udah belajar belum kayak gitu? Oh, bikin minuman gitu. Bikin kayak Iya. gitu ya. Jadi sahabat Labskul, kebetulan Sultan ini mamanya punya usaha makanan gitu ya. Iya. Nah, jadi Sultan udah mulai belajar menyajikan minuman seperti itu. Kalau makanan udah berani? Belum. Makanannya belum, katanya baru minumannya aja. Nggak apa-apa. Jadi dari kecil sudah diajarkan, mungkin ya sudah dibawa sama orang tua. Nih, ini tempat kerja mama sama papa. Sultan nantinya kesananya melanjutkan dan lain-lain kayak gitu ya. Oke, kemudian nih Sultan sama Zalfa ada nggak sih tips buat teman-teman lain ya, buat sahabat Labskul yang ada di rumah, gimana sih caranya kita biar pede ya, biar berani gitu. Ada nggak nih tipsnya dari kalian? Ada nggak? Masa nggak Ada dong. Ada dong, masa nggak ada ya? Ada nggak? Aku bingung bu, apa tipsnya, kan aku mah gini-gini aja. Ada Sultan? Ada. Oke, Sultan bisa dong berbagi sama sahabat Labskul apa yang Sultan lakukan supaya Sultan tuh bisa pede, bisa berani kayak gitu. Bisa ya? Pikirnya positif aja sih, jangan pikir negatif. Terus jangan ke bawah suasana. Ya gitu aja sih. Yang ke bawah suasana tuh maksudnya gimana sih? Ke bawah suasana negatif gitu, ke bawah suasana tegang. Oh iya, jadi misalnya Sultan tuh depan orang banyak, orang-orang yang lain tuh tegang. Nah Sultannya mah jangan tegang kayak gitu ya. Kayak gitu bener nih sahabat Labskul. Jadi tadi kata Sultan tuh harus jangan terbawa suasana. Udah tahu suasananya tegang, kitanya ya jangan tegang. Justru harus bisa mencairkan suasana gitu ya. Oke, nih dari Zalpa. Kalau dari Zalpa, tipsnya gimana supaya tetap bisa pede, tetap bisa berani ya? Mikirnya jangan aneh-aneh. Aneh-aneh tuh gimana? Misalnya kayak nanti tuh bakal diejek gitu sama temen. Oh iya, terus apa lagi? Harus enjoy aja. Harus aja sih ya. Iya betul sahabat Labskul, kata Zalpa, mikirnya jangan aneh-aneh. Jangan berpikiran yang macem-macem ya. Ya udah tampil aja di depan, bicara aja di depan. Jangan takut dikomentari sama orang ya. Jangan takut ini itu, karena biasanya yang justru mempengaruhi kita itu ya apa? Pikiran kita sendiri. Kayak misalkan waktu mau presentasi misalkan ya, pasti udah mikir awalnya tuh nanti gimana ya, nanti aku dianggap jelek nih sama teman-teman, nanti padahal itu terjadi belum, itu belum terjadi, tapi justru pikiran kitanya aja yang ke kita tuh Membuat terbawa suasana gitu. Ya, pokoknya terbawa suasana gitu ya. Pokoknya terbawa suasana dari Sultan Pak ya. Tuh kan ada kata kuncinya ya dari Sultan tadi. Jangan terbawa suasana. Kalau dari Zalpa, jangan memikirkan hal yang aneh-aneh, gitu aja ya. Makanya Zalpa sama Sultan selama ini ketika dia berpendapat, menjawab sesuatu hal dan lain-lain, tampak tenang-tenang aja. Ya terlepas dari jawaban itu nanti salah atau betul atau diluruskan dan lain-lainnya, ya
enjoy aja ya. Iya, enjoy aja. Aja nggak apa-apa. Walaupun kalau tegang-tegang dikit ya itu mah normal. Wajar aja, betul, wajar aja. Tadi juga Bu aku di sini tegang, iya nggak apa-apa. Tapi kan sekarang udah enggak ya. Udah enjoy. Udah biasa aja. Cuman berasa kurang bawel aja sih sekarang mah. Kalau di Zoom mah rame gitu ya. Kalau waktu Zoom. Oke, Zalfa sama Sultan, terima kasih sudah hadir di sini ya. Dan semoga sahabat Lab School yang ada di rumah juga bisa mencontoh keberanian dari Sultan sama dari Zalfa. Karena mungkin saja di luar sana ya ada orang lain yang lebih berani daripada Sultan dan Zalfa, ada yang kurang berani dan lain-lain, pasti semuanya beragam ya. Tapi kita coba dari sekarang untuk pede, untuk berani ya. Karena kalau misalkan di nanti aja beraninya, nanti aja, oh itu nggak akan terlaksana terus kalau kayak gitu. Harus dimulai dari sekarang ya, kayak gitu. Oke, terima kasih Sultan, terima kasih Zalfa sudah hadir di EduFuncast. Terima kasih juga sudah berbagi buat semua sahabat Lab School yang ada di rumah. Mudah-mudahan EduFuncast kita ya bermanfaat buat sahabat Lab School yang ada di rumah ya, kayak gitu. Oke, sahabat Lab School, alhamdulillah semuanya ya. Alhamdulillah untuk episode kali ini dengan Sultan dan Zalfa sudah selesai. Dan kita tutup ya. Zalfa sama Sultan, nanti kita ucapkan salam sama-sama untuk sahabat Lab School ya. Oke, sahabat Lab School, terima kasih untuk semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.